kita akan memasuki bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai berkahnya pada amalan hamba-hambanya, pada rezekinya, dan juga pada usahanya, serta bulan yang dimana penuh ampunan, penuh kemuliaan, yang itu adalah bulan Ramadan, yang merupakan bulan ini adalah tarbiyah bagi seorang hamba, agar seorang hamba ia di mana bisa mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah dan juga memperbaiki hubungan kepada sesamanya, maka takwalah yang menjadi bekal utamanya. Karena itulah khatib wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkhusus bahwa dengan bekal takwa ini Allah menerima dari amal-amal yang kita jalani. Sebagaimana Ramadan harus diisi dengan berbagai persiapan, layaknya seorang atlet. Seorang atlet ketika dirinya ingin tampil, berolahraga, bertanding, maka ia harus latihan, pemanasan, dan sebagainya, agar ia ketika tampil, maka tampil dengan kondisi yang prima, sehingga ketika ia bertanding, ia bisa mengoptimalkan fisiknya dan juga kuatannya. Itulah seorang yang ingin dia ketika Ramadan datang menjumpainya, maka ia ingin sukses di dalamnya, maka ia harus mempersiapkan terlebih dahulu seorang tamu yang akan datang kepada hadapan kita. Maka layaknya seorang tamu yang disambut dengan berbagai masakan yang begitu enaknya dan juga begitu senangnya ketika di rumahnya, maka itulah tamu Ramadan ini harus kita persiapkan. Karena itulah berbagai persiapan harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika datangnya Ramadan. Dan orang yang mukmin itu ada 3 kategori. Dijelaskan dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Yang pertama, ia adalah zalimul linafsi. Ia menzalimi dirinya. Ia menzalimi dirinya dengan berbagai dosa, berbagai perkara-perkara yang mendatangkan kebinasaan baginya, dan juga ia membiasakan dirinya dalam hal waktu yang sia-sia, dan juga dia membiasakan dalam yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika datangnya Ramadan, ia tidak mempersiapkan apa-apa. Dia hanya saum dalam ikut-ikutan saja. Tidak ada bagi dia persiapan untuk memantapkan saumnya di bulan Ramadan. Dan saum yang dilaksanakan nanti bagi dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itulah kategori orang yang mukmin yang dia menzalimi dirinya. Yang kedua,
kategorinya adalah muktasid. Boleh jadi ia mempersiapkan, boleh jadi dia juga melakukan amal untuk mempersiapkan bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa mempersiapkan dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang sebagiannya sunnah, ia tidak mengerjakannya, namun ia tersibukkan mempersiapkannya bukan dengan amal-amal soleh yang disyariatkan. Taruhlah dia mempersiapkan dengan untuk sahurnya atau untuk berbukanya. Bahkan sebelum Ramadan saja dia sudah terpikir bagaimana nanti Lebaran. Ini adalah wujud seorang mukmin yang kurang beriman, yang dia tidak berlomba-lomba dalam beramal soleh. Karena itulah dikategorikan muktasid, sehingga ia meninggalkan yang sunnah dan juga ia tidak terlepas dari yang makruh. Karena itu nantinya ia ketika tahun di bulan Ramadan, nantinya ia tidak bisa saum dengan paripurna, dengan sempurna. Karena itulah sehingga ia nantinya setelah Ramadan berlalu, tetap saja kebiasaan-kebiasaan buruk dia lakukan. Dan yang paling bagusnya dan sebaik-baik mukmin yaitu yang ketiga, sabiqun bil khairat. Ia berlomba-lomba. Datangnya Ramadan, ia biasakan dengan perkara-perkara yang sunnah. Ia saum di beberapa hari di bulan Sya'ban, di Senin Kamisnya, di pertengahan bulannya, atau saum Daudnya, atau saum 3 harinya. Itu ada yang ia jalani. Dan juga sholat malamnya. Kemudian juga ia bersedekah, memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbaiki akhlaknya. Maka itu adalah wujud seorang mukmin yang ia berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka hendaknya suatu fillah rahimakumullah, jika diri kita masuk golongan yang paling utama ini, yang menyambut segala amalan, sehingga ketika datangnya masa-masa kemuliaan, masa-masa kebahagiaan seorang mukmin, yaitu masa-masa dirinya ketika nyaman beribadah, ketika masa-masa ketaatan, maka ia jalani sebelumnya dengan ketaatan, dan juga ia ketika menjalaninya dengan ketaatan, setelahnya juga dengan ketaatan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah rahimakumullah, perlu diketahui yang tentunya mendekati masa-masa ketaatan, termasuk di bulan Ramadan. Yang pertama, ia siapkan dengan ilmu. Karena orang sebaik-baiknya, orang yang sukses pasti belajar terlebih dahulu. Tidak mungkin orang yang ingin sukses langsung bisa sukses tanpa ia belajar. Pasti orang yang ingin ia bergembira dengan kesuksesannya, maka ia belajar terlebih dahulu. Karena itulah kita pelajari
terlebih dahulu tentang Ramadan. Bagaimana kewajibannya? Apa saja sunnah-sunnahnya? Apa saja yang dimakruhkan, yang diharamkan di bulan ini, di bulan Ramadan? Maka apabila kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, oleh Nabi disabdakan, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki yaitu mendapatkan seluruh berbagai kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Maka kebalikannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang tidak pahami agama maka tidak akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Nah, itulah kesempitan hidup dan juga hambatan-hambatan dalam hidup, kendala-kendala dalam hidupnya. Maka boleh jadi ia tidak membiasakan dirinya dalam majelis ilmu. Boleh jadi ia meninggalkan berbagai dari perkara-perkara ilmu. Ia tersibukkan dengan dunia sehingga dia lupa dalam menuntut ilmu. Maka ilmulah yang akan membimbing seorang hamba untuk menjadi sukses di bulan Ramadan. Serta petunjuk Allah dan Rasulnya ini tidak akan bisa diketahui tanpa menuntut ilmu. Yang kedua adalah ia persiapkan dirinya dengan keikhlasan. Karena Allah melipat gandakan pahala kepada hambanya dengan tingkatan keikhlasannya. Taatan yang ia jalankan adalah dengan keikhlasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala dari amalan-amalan dia, yaitu karena ia ikhlas. Dan terlihat sekali apa yang diamalkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in serta para salaf setelahnya, yaitu ia berdoa kepada Allah untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum ia melaksanakan ibadah Ramadan, ia sudah meminta supaya disegerakan Ramadan itu. Begitu mulianya perbuatan mereka, sedangkan kita kebanyakannya masih terbelenggu dengan kesibukan dunia yang akhirnya menyia-nyiakan waktu kita dalam untuk perbaiki agama ini. Yang kedua, itu adalah ia harus ikhlas dan juga biasakan dirinya dengan taubat nasuha. Karena ia harus bersih di bulan Ramadan nanti. Tidak ada rasa iri, dengki, rasa sensitif atau rasa yang tidak enak kepada orang lain, maka itu harus dihindari. Kemudian ikhwatu fillah, persiapkanlah dengan amal-amal yang soleh, dengan saumnya, dengan salat malamnya, dengan sedekahnya, dengan amalan-amalan yang disyariatkan, dan juga persiapkanlah dengan Al-Quran. Ia cas dirinya sebagaimana handphone. Kalau dia ingin digunakan pasti dicas terlebih dahulu. Tidak mungkin kalau misalnya ia ingin menggunakan handphone tapi dia baterainya malah ngedrop. Karena itu cas dengan Al-Quran. Biasakan kita dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Firman Allah, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Quran. Maka biasakanlah diri kita dengan Al-Quran. Dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Dan juga bersihkanlah hati kita
Karena seseorang yang diterima amalannya adalah dengan kebersihan hatinya. Karena itu di hari kiamat nanti tidak akan diterima seorang hamba kecuali yang qalbun salim, yang selamat atas hatinya. Dan selamat hatinya artinya ia selamat dari perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang khurafat menjelang Ramadan ini, terutama nanti dekat-dekat harinya sudah dipersiapkan dengan berbagai bid'ah, dengan ziarah kubur, dengan berbagai amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Karena itulah jagalah diri kita dengan berbagai amal soleh, kita hindarkan amalan-amalan yang menyimpang, amalan-amalan yang tidak lurus, amalan-amalan yang berbelok dari jalan nabinya. Dan yang terakhir, persiapkanlah dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena saum itu menumbuhkan dirinya menjadi pribadi yang manfaat dan juga pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ia harus mewujudkannya dengan akhlak mulia. Karena itu orang yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena itulah biasakan diri kita dengan kejujuran, dengan kebaikan hati, dengan kemurahan hati. Di antaranya ketika Ramadan nanti oleh Nabi ditinggalkan dari qaul zur, dari perkataan dusta. Walaupun dalam bercanda sekalipun dia tidak boleh berdusta. Dan juga berteriak-teriak, ia juga tidak boleh. Akhlak yang buruk itu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Menghina dan mencaci itu juga sangat diharamkan. Bertengkar dan juga menyakiti tetangga. Karena itulah jaga diri kita dan juga orang-orang terdekat kita agar di bulan Ramadan nanti bisa mengoptimalkan berbagai ibadah di bulan yang suci itu, dan semoga kita bisa disampaikan umurnya di bulan yang mulia dan juga menunaikan berbagai ibadah di dalamnya, dan juga menjadi sebaik-baik manusia setelah menunaikan berbagai amalan-amalan di bulan Ramadan. Walakum minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.